Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak Ibu, acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Ketua Tim Diseminasi Humas dan Pojok Statistik BPS Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati pimpinan BPS Kabupaten Kota se-Jawa Timur, yang kami hormati tim PEKPP BPS Kabupaten Kota se-Jawa Timur, dan seluruh peserta yang ada dalam Zoom ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan berkat dan rahmatnya kita semua bisa berkumpul secara daring dalam kegiatan Class of Service Excellence Chapter 2 Profesionalisme SDM, yang merupakan rangkaian dari kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik atau yang biasa disingkat PEKPPP. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, mari kita dengarkan arahan dan sedikit evaluasi dari Ketua Tim DHPS, dari Ibu Penny. Mangga kueni enak dimakan, kepada Ibu Penny dipersilahkan. Cakep. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala BPS Kabupaten Kota yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati teman-teman dari tim PEK-PPP Kabupaten Kota se-Jawa Timur yang sudah meluangkan waktu untuk dapat mengikuti kegiatan pada hari ini. Hari ini saya mewakili pimpinan karena beliau sedang ada tugas ke luar kota. Bapak Ibu, hari ini kita akan memasuki chapter kedua, yaitu berkaitan dengan profesionalisme SDM. Jadi kenapa aspek yang kedua ini sangat penting, karena bobot untuk aspek kedua ini seperti yang kita ketahui bobotnya paling tinggi dibandingkan aspek-aspek yang lainnya, yaitu sekitar 25% ya dibandingkan 5 aspek yang lainnya. Jadi saya minta Bapak Ibu mungkin lebih fokus ke kegiatan pada hari ini, karena profesionalisme SDM sangat penting untuk pengumpulan bukti PEK-PPP 2024. Sekaligus kami mau mengevaluasi terkait pengisian di PEK-PPP. Terima kasih Bapak Ibu sudah melakukan pengisian di PEK-PPP di aspek yang pertama.
Cuman mungkin ada beberapa kabupaten yang belum login ya, belum ngisi formulir 01-nya, mungkin segera bisa diisikan karena memang waktunya sudah kami geser sampai dengan tanggal 20 ya, kalau nggak salah. 20 apa 22 ya? 22 Dua-dua, ya. Mbak. 22 ya. Jadi kami geser Ya, sampai dengan dua-dua. tanggal 22 ya karena keterlambatan aplikasi ya mungkin ya. Yang kemarin memang masih proses pengembangan dari programmernya. Jadi mungkin sambil mengerjakan bukti dukung untuk aspek satunya, Bapak Ibu, sekaligus juga bisa mengumpulkan bukti dukung untuk aspek yang kedua yaitu terkait profesionalisme SDM. Kemudian bukti dukung itu sebenarnya sudah ada di kegiatan zona integritas ya. Pada saat Bapak Ibu mengumpulkan LKE untuk kegiatan WBK WBBM, yaitu terkait dengan pilar 6. Jadi sebenarnya kebanyakan bukti dukung untuk PEK PPP itu bisa diambil dari pengumpulan bukti dukung pilar 6 di pengumpulan bukti dukung WBK WBBM. Mungkin eh, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bapak Ibu juga semoga semuanya sehat walafiat, dapat menjalankan tugasnya pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Penny atas sambutan dan arahannya. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita akan eh, menyimak materi profesionalisme SDM. Daun sirih hijau warnanya. Kepada Mbak Ari, monggo dimulai paparannya. Cakep. Terima kasih Mbak Uswatun. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang saya hormati Kepala BPS Kabupaten Kota se-Jawa Timur, yang saya hormati tim DHPS dan tim PEK PPP Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Perkenankan saya pada hari ini memaparkan materi tentang profesionalisme SDM. Sebelumnya saya izin share screen ya Bapak Ibu. Untuk materi sudah saya upload di s.id/dhps di folder PPP Bapak Ibu, folder materi. Dan contoh bukti dukungnya juga sudah saya upload Word dan PDF-nya di folder bukti dukung. Ya, Bapak Ibu bisa cek-cek juga di sana ya. Siapa tahu mungkin ada bukti dukung yang ingin dilihat lebih detail begitu. Bisa dicek pada contoh bukti dukung. Baik, saya izin share. Sorry. s.id/dhps. Oh, sebentar. Sepertinya ada kendala, Bapak Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai materinya, Bapak Ibu. Jadi untuk profesionalisme sumber daya manusia, ini adalah aspek kedua dari
PPP, pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk profesionalisme SDM ini kita terdiri dari 5 indikator dan berikut share persentase poinnya. Yang pertama ada tersedia waktu pelayanan memudahkan pengguna layanan sebesar 10%. Yang kedua ada tersedia kode etik dan kode perilaku pelaksana dan atau budaya pelayanan di lingkungan instansi sebesar 20%. Yang ketiga ada tersedia mekanisme unit kerja dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pelaksana pelayanan sebesar 20%. Yang keempat, ada tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai pelaksana layanan yang berprestasi sebesar 20%. Yang kelima, ada tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan sebesar 30%. Nah, semuanya ini dirangkum dalam aspek profesionalisme SDM yang punya share penilaian sebesar 25%. Jadi cukup tinggi. Oleh karena itu, untuk pengumpulan bukti dukungnya kita harapkan lebih maksimal ya Bapak Ibu untuk profesionalisme SDM ini karena nilainya cukup tinggi ya. Kita mulai dari indikator yang pertama yaitu tersedianya waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan. Nah, seperti sebelumnya, jadi semakin ke bawah nilainya semakin tinggi ya Bapak Ibu. Yang pertama, tidak memiliki kebijakan jam pelayanan atau kerja. Nah, ini nilainya 0. Lalu yang kedua, memiliki kebijakan jam layanan kerja. Artinya kita memiliki KEPKA atau peraturan atau yang bisa dirangkum dalam flyer, atau poster yang menyatakan tentang jam pelayanan kita, jam kerja pelayanan di BPS. Lalu ada memiliki jam pelayanan atau kerja dan satu unsur lainnya. Yang selanjutnya memiliki kebijakan jam pelayanan atau kerja dan 2 unsur lainnya. Yang selanjutnya memiliki kebijakan jam pelayanan atau kerja dan 3 unsur lainnya. Dan yang terakhir memiliki kebijakan jam pelayanan atau kerja dan 4 atau lebih unsur lainnya. Yang dimaksud unsur lainnya ini berarti tambahan ya Bapak Ibu, tambahan dari jam pelayanan biasanya. Akan dirincikan di sebelahnya, yaitu bentuk penyesuaian waktu pelayanan. Yang pertama, ini dapat berupa kebijakan jam pelayanan atau kerja yang berupa surat keputusan, peraturan yang berlaku, dan sejenisnya. Jadi ada surat keputusan yang mengatur tentang jam kerja, ya Bapak Ibu. Sebenarnya di KEPKA standar pelayanan itu sudah ada ya Bapak Ibu jam kerjanya. Jadi dari situ bisa dijadikan bukti dukung juga. Lalu selanjutnya tidak ada jeda pelayanan yang berarti istirahat pegawai dilakukan secara bergilir shift yang dapat dibuktikan dari publikasi jam layanan kepada masyarakat. Jadi Bapak Ibu ketika mempublikasikan jam pelayanan itu misalnya jam pelayanan kan dari jam 8 sampai jam 15.30 untuk Senin sampai Kamis dan untuk Jumat jam 8 sampai jam 16.00 ya Bapak Ibu. Nah, di bawahnya kita perlu mengstatementkan yaitu tentang tidak ada jeda pelayanan, tanpa jeda pelayanan. Jadi artinya dari jam 8 sampai jam 16 itu tidak ada waktu istirahat bagi pelayanan itu sendiri. Gitu. Jadi kinerja pegawai pelayanan atau petugas pelayanan dilakukan secara shift gitu. Jadi ketika petugas A istirahat, lalu petugas B bisa melakukan kinerja pelayanan. Lalu sebaliknya ketika petugas B istirahat, lalu petugas A dapat melanjutkan pelayanan begitu. Jadi perlu ada statement tanpa jeda pelayanan pada publikasi atau ya publikasi jam layanan ya yang bisa dipublikasikan di sosmed, bisa di pop-up website dan platform lain ya, platform lain BPS Satker kita masing-masing.
Lalu selanjutnya ada penambahan waktu layanan di luar jam pelayanan yang sudah ditentukan, masih di hari kerja. Jadi kalau di BPS Jatim itu ada yang namanya chatbot Davita, yaitu melayani pelanggan yang membutuhkan data di luar jam kerja juga. Jadi sampai malam itu ya, masih bisa membalas pelanggan yang meminta bantuan pelayanan data begitu. Nah, itu contohnya untuk waktu layanan di luar jam pelayanan, masih di hari kerja. Lalu ada penambahan waktu layanan di luar hari kerja, namun dalam kondisi tertentu. Misal pembukaan CPNS, lapor SPT tahunan. Nah, kalau di kita itu misal ada webinar, ada kuliah tamu di pojok statistik mungkin atau di universitas yang membutuhkan bantuan BPS untuk mengisi kuliah tamunya, itu bisa masuk ke pelayanan ya Bapak Ibu, pelayanan di luar hari kerja jika dilaksanakan di hari Sabtu dan Minggu. Nah, jadi Bapak Ibu jika sedang mengadakan webinar, sedang mengadakan kuliah tamu, itu perlu didokumentasikan karena termasuk pelayanan ya Bapak Ibu. Mungkin bagi Bapak Ibu udah sering melakukan kuliah tamu, memberikan materi di tempat lain gitu. Namun jika itu didokumentasikan dan dikumpulkan dalam bukti dukung, itu bisa menjadi poin plus dalam pelayanan prima di satker masing-masing begitu. Lalu yang kelima, penambahan waktu layanan di luar hari kerja namun secara rutin. Nah, ini bedanya dari poin 4 ini adalah yang poin 4 itu tidak rutin ya Bapak Ibu, sekali-kali saja. Namun poin 5 ini yang lebih rutin. Misal setiap Sabtu itu ada webinar gitu dari BPS di Universitas A gitu yang mengisi Bapak A. Lalu Sabtu depannya di Universitas B yang mengisi Bapak B begitu. Dan selanjutnya itu jika kegiatannya sudah rutin dijalankan maka bisa masuk penambahan waktu layanan di luar hari kerja secara rutin begitu. Dan yang paling tinggi nilainya adalah layanan 24 jam, yaitu layanan yang merupakan inti pelayanan dan pendaftaran. Tidak termasuk layanan konsultasi dan informasi. Bukti dukungnya, Bapak Ibu bisa melampirkan foto dan dokumen yang menunjukkan bentuk waktu pelayanan. Jadi yang pertama pastinya kita membutuhkan SK atau KOPK yang menunjukkan di dalamnya ada jam pelayanan ya Bapak Ibu. Yang kedua pastinya butuh flyer atau poster yang dipublikasikan di media sosial, di pop-up website dan lain-lain. Kita butuh soft file-nya untuk diupload di bukti dukung dan screenshot sudah mengupload flyer jam pelayanan tersebut di media sosial. Misal screenshot sudah upload di Instagram begitu atau di Facebook gitu atau di pop-up website. Ini contohnya bukti dari BPS Provinsi Jawa Timur. Yang pertama pastinya adalah KEPK, Keputusan Kepala atau SK Standar Pelayanan Publik yang di dalamnya berisi jam pelayanan. Yang kedua, penyampaian jam pelayanan di berbagai media, flyer SPP sebagai poster, upload SPP di media sosial, karena SPP sendiri ketika dibuat flyer itu isinya sudah memuat jam pelayanan, sudah memuat SOP pelayanan itu sendiri, dan lain-lain begitu. Selanjutnya ada aplikasi statistik Jatim. Jika Bapak Ibu ada aplikasi unggulan pelayanan juga pada satker masing-masing, ya bisa dilampirkan juga di screenshot. Lalu LED lobby ini seperti papan informasi elektronik ya Bapak Ibu yang ada di lobby atau di kantor masing-masing, kantor ruang publik kantor masing-masing. Lalu ada flyer jam pelayanan, pop-up website dan PPID, flyer jam pelayanan sebagai banner atau papan informasi kecil.
Dokumentasi foto kegiatan pelayanan di luar hari kerja, kuliah tamu di luar hari kerja, itu baik flyernya maupun dokumentasi saat paparannya. Tuh. Lalu ada layanan 24 jam, screenshot perpustakaan.bps.go.id. Nah, semuanya kita punya ya Bapak Ibu, perpustakaan bps.go.id, jadi bisa di screenshot. Itu sudah termasuk pelayanan publik 24 jam begitu. Davita, ini dari BPS Jatim, jika Bapak Ibu ada inovasi yang serupa, chatbot serupa, dapat dilampirkan. Lalu ada silastik.bps.go.id, ini juga bisa dilampirkan ya Bapak Ibu. romantic.web.bps.go.id. Lalu ada statistik Jatim atau Mr. J, ya seperti yang tadi aplikasi statistik Jatim. Website BPS Provinsi Jawa Timur, layanan pengaduan berupa nomor short link QR. Nah, ini kita bisa zoom in ya. Ya, ini untuk screenshot yang sudah di-upload ya. Nanti kita screenshot, flyer yang sudah di-upload kita screenshot. Lalu website ini juga termasuk pelayanan ya Bapak Ibu 24 jam. Karena 24 jam pelanggan sudah bisa mengakses layanan di BPS kabupaten kota, BPS provinsi begitu. Jadi perlu di screenshot. Nah, tidak lupa lagi ya Bapak Ibu, ketika kita menyajikan bukti untuk PPPP, baik untuk bukti untuk ZI juga, kita perlu melengkapi dengan narasi begitu. Karena sebagaimana kita tahu ya Bapak Ibu, yang memeriksa bukti dukung, tapi ini alhamdulillah kalau PPP yang meriksa nanti provinsi ya. Kalau untuk ZI, terutama yang memeriksa bukti dukung itu kan orang luar nantinya. Nah itu orang luar tidak semuanya paham dengan kegiatan kita, gitu. Jadi kita perlu menarasikan, misal kita screenshot website begitu ya Bapak Ibu. Kita perlu memberikan narasi ini website dari BPS Kabupaten Bangkalan, misal website dari BPS Kabupaten Bangkalan memberikan pelayanan data berupa tabel dan publikasi e-book dalam menu-menu yang tersedia begitu. Lalu website ini dapat diakses 24 jam pada link berikut begitu. Jadi ada narasinya ya Bapak Ibu. Lalu juga romantik ini kita tidak hanya sekedar memberikan screenshot, tapi kita berikan narasi juga apa itu romantik. Romantik untuk statistik sektoral atau untuk instansi dan OPD yang ingin mengajukan rekomendasi kegiatan statistik begitu. Jadi perlu ada narasinya. Ya, jadi ini ada flyer, lalu ada screenshot website, screenshot romantik, screenshot Davita, lalu ada screenshot aplikasi statistik Jatim, screenshot perpustakaan.go.id, lalu ada ini flyer ya Bapak Ibu, flyer kuliah tamu shop ya. Lalu ada silastik. Lalu PST juga bisa dilampirkan Bapak Ibu. Nah, lalu kita lanjutkan ke poin selanjutnya, yaitu tersedia kode etik dan kode perilaku pelaksana dan atau budaya pelayanan di lingkungan instansi. Yang pertama, nilai yang paling rendah yaitu tidak tersedia aturan kode etik dan kode perilaku. Kedua, ada aturan kode etik dan kode perilaku pelaksana pelayanan hanya meliputi nilai dasar hak dan kewajiban. Jadi dalam kode etik nanti ini kita perlu melampirkan SE, surat edaran kode etik dan kode perilaku. Di dalamnya itu kita perlu mengisikan SE tersebut, surat edaran tersebut dengan unsur-unsur kode etik. Di 5 ini ya Bapak Ibu, hak dan kewajiban, larangan KKN, larangan diskriminasi, sanksi dan pelanggaran. Karena dari penilaiannya semakin lengkap kelima unsur ini semakin lengkap ini, maka semakin tinggi nilainya begitu. Jadi yang pertama kan tidak ada unsur ya, tidak ada kode etik. Yang kedua,
Kode etik hanya meliputi hak dan kewajiban. Yang ketiga, hak dan kewajiban dengan satu unsur lainnya. Berarti hak dan kewajiban ini ditambah satu unsur di antara larangan KKN, larangan diskriminasi, sanksi, dan penghargaan. Lalu yang ketiga, hak dan kewajiban dengan dua unsur lain. Berarti dua unsur lain selain hak dan kewajiban pada unsur kode etik. Yang keempat, ada kode etik dan kode perilaku meliputi nilai dasar hak dan kewajiban dan tiga unsur lain. Lalu ada aturan kode etik dan kode perilaku meliputi nilai dasar, hak dan kewajiban, dan 4 unsur lainnya. Gitu. Bukti dukungnya yaitu dokumen penetapan kode etik dan perilaku. Ini bisa surat edaran, bisa SK, tapi kalau dari BPS Jatim itu surat edaran. Contohnya gitu. Nah, untuk bukti dari BPS Provinsi Jawa Timur yaitu yang pertama surat edaran, kode etik, dan kode perilaku. Yang kedua surat edaran, penghargaan, dan sanksi. Jadi kita bedakan untuk kode etik dan perilaku, lalu penghargaan dan sanksi, jadi beda SE, beda surat edaran. Lalu yang ketiga adalah tim penilai pelaksana layanan. Jadi karena adanya kode etik, kita perlu membuat tim untuk memastikan kode etik tersebut terlaksana dengan baik. Begitu. Itu makanya ada KEPKA tim penilai pelaksana layanan. Nah, ini soft file-nya sudah ada di bukti dukung juga ya Bapak Ibu, tinggal di ATM. Penjelasan tambahan, aturan perilaku dan kode etik pelaksana pelayanan adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan, dan ucapan pegawai, serta hak dan kewajiban pelaksana layanan dalam menjalankan tugas pelayanan kepada pengguna layanan. Nah, ini untuk yang pertama ada surat edaran kode etik pelaksana layanan statistik terpadu begitu. Ya, lalu selanjutnya ada surat edaran penghargaan dan sanksi bagi pelaksana pelayanan statistik terpadu. Jadi suratnya atau surat edarannya ini perlu spesifik ya untuk PST, pelayanan statistik terpadu, atau pelaksana pelayanan begitu. Jadi bukan untuk satu BPS begitu ya, jadi yang spesifik untuk pelayanan begitu. Lalu ada KEPKA tim penilai pelaksana layanan di lingkungan Badan Pusat Statistik. Nah, ini untuk sebagai SK ya yang menugaskan untuk menilai pelaksana layanan begitu. Jadi tim penilai pelaksana layanan ini bertugas untuk memastikan kode etik dan penghargaan dan sanksi, peraturan tentang penghargaan dan sanksi dan kode etik ini berjalan dengan semestinya begitu. Ya, selanjutnya adalah tersedia mekanisme yang dibangun unit kerja untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pelaksana pelayanan. Yang pertama, pastinya ya akan jadi nilai 0 jika tidak tersedia mekanisme peningkatan motivasi kerja. Lalu selanjutnya ada tersedia satu jenis mekanisme peningkatan motivasi kerja. Yang selanjutnya tersedia 2 jenis mekanisme peningkatan motivasi kerja. Selanjutnya tersedia 3 jenis mekanisme peningkatan motivasi kerja, lalu 4 jenis mekanisme peningkatan motivasi kerja, dan lebih dari 4 jenis mekanisme peningkatan motivasi kerja. Bentuk-bentuk peningkatan motivasinya bisa seperti pemberian penghargaan, jadi employee of the month, begitu, itu perlu didokumentasikan ya Bapak Ibu, dan dilampirkan pada bukti dukung. Lalu pemberian kesempatan untuk mengikuti diklat, jadi pegawai yang mengikuti diklat, surat pemanggilan diklatnya ya, pemanggilan pelatihannya itu bisa dilampirkan, atau surat tanda tamat pelatihannya juga bisa dilampirkan gitu. Lalu pengembangan kapasitas melalui kesempatan mengikuti program beasiswa. Jadi jika ada pegawainya yang sedang mengikuti program beasiswa atau setelah selesai mengikuti program beasiswa bisa dilampirkan begitu. Lalu ada program konseling. Nah, ini program konseling termasuk
Service Excellence kemarin yang dilaksanakan di kantor BPS itu bisa dilampirkan juga Bapak Ibu bukti dukungnya. Karena termasuk program konseling pelayanan gitu ya, konseling Service Excellence. Lalu ada program tim capacity building. Nah, ini seperti misal kemarin 17 Agustus Bapak Ibu ada seperti kegiatan games begitu ya, itu bisa dilampirkan menjadi capacity building ya Bapak Ibu. Foto-fotonya, lalu nodinnya mungkin ya, memorandum atau nota dinas pelaksanaan kegiatan tersebut bisa dilampirkan begitu. Lalu mekanisme lainnya yang dapat meningkatkan motivasi kerja ini berarti selain dari kelima mekanisme sebelumnya, bentuk peningkatan sebelumnya. Bukti dukungnya dapat berupa dokumentasi, foto, pelaksanaan program atau kegiatan, peraturannya, video, informasi lainnya yang relevan. Lagi-lagi ya Bapak Ibu, untuk dokumentasi kita perlu adanya narasi ya Bapak Ibu. Narasi untuk menjelaskan ini kegiatan apa yang sedang didokumentasikan, ini foto apa, lalu jika ada memorandumnya perlu dilampirkan memorandum, atau ada surat dinas atau ada undangan, perlu dilampirkan juga gitu. Jika ada daftar hadir juga perlu dilampirkan. Nah, ini dari BPS Provinsi Jawa Timur, bukti dukungnya seperti sebagai berikut ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah bukti dukung capacity building yang dulu saat Rakornas ya. Saat Rakornas ST kalau nggak salah, Rakornas ST ini bisa dijadikan bukti dukung. Jika Bapak Ibu ada games juga di kabupaten masing-masing, dokumentasinya bisa dijadikan bukti dukung capacity building. Lalu materi-materi konseling seperti ini kami mendatangkan team building and happy working, materi motivasi begitu Bapak Ibu. Lalu ini juga ada materi pelayanan publik. Ini lihat materinya. Nah, ini ada surat ini ya, penyelenggaraan diklat, undangan penyelenggaraan diklat. Lalu ini untuk petugas layanan terbaik. Jadi fotonya dipajang itu didokumentasikan juga. Lalu ada sertifikat-sertifikat yang diperoleh Bapak Ibu petugas layanan setelah mengikuti pelatihan bisa dilampirkan juga begitu. Jadi ada dokumentasi capacity building, materi motivasi team building, materi program konseling, mekanisme peningkatan motivasi kerja, nota dinas konseling dan dokumentasi, SE penghargaan dan sanksi. Jadi Mbak SE Ari, izin tanya. ya. Oh ya, gimana Pak tadi? Pak tadi? Tadi ada kok. Halo. Oh ya, monggo Ya, Pak tadi. maaf ya. Saya ulangi terkait dengan sertifikat Mbak Ari, apakah ini ya yang berkaitan dengan pelayanan saja atau semua kegiatan BPS? Tadi misalnya kami pernah mengadakan pelatihan Susenas, Sakenas, itu kan juga ada sertifikatnya. Apakah bisa dilampirkan sebagai bukti pendukung? Terima kasih. Iya, sama-sama. Yang terkait dengan pelayanan ya Pak tadi. Jadi ini kan contohnya sertifikat Adobe Photoshop gitu. Jadi telah mengikuti pelatihan Adobe begitu. Lalu terkait dengan pelayanan, misal pelatihan infografis ini dalam meningkatkan diseminasi data begitu. Atau pelatihan tentang yang lain ya Bapak Ibu tentang service excellence yang kemarin juga bisa sertifikatnya seputar pelayanan begitu. Sertifikat ini lulus bahasa isyarat juga bisa begitu. Jadi terkait dengan pelayanan, masih pelayanan begitu. Jadi yang pekerjaan teknis tidak masuk ya? Iya, masih pelayanan nih. Ya, terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Ya, baik Bapak Ibu, jika ada pertanyaan lagi mungkin kita
kumpulkan di akhir saja Bapak Ibu untuk sesi diskusi saja, nggih. Lalu selanjutnya ada penjelasan singkat bukti dukung yang disampaikan paling tidak dalam jangka waktu 1 tahun terakhir, Bapak Ibu. Motivasi kerja dapat diartikan sebagai daya pendorong penggerak yang menciptakan kemauan pelaksana pelayanan untuk bekerja secara efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk menciptakan kepuasan pengguna layanannya. Jadi apapun yang dapat meningkatkan motivasi pelaksana layanan untuk semakin produktif ya Bapak Ibu, itu dapat dimasukkan sebagai bukti dukung motivasi gitu. Selanjutnya adalah tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pelaksana layanan yang berprestasi. Nah, ini mengidentifikasi apakah Satker ada kriteria pemberian penghargaan ya. Jadi yang pertama mengidentifikasi apakah ada kegiatan pemberian penghargaan kepada pegawai, terutama kepada pelaksana layanan. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria apa yang membuat pegawai tersebut terpilih menjadi pegawai terbaik dalam pelaksanaan pelayanan begitu. Jadi yang pertama, poin paling kecil pastinya jika tidak ada pemberian penghargaan. Yang poin 1 dan 2 ini jika ada pemberian penghargaan 1-2 unsur atau 3-5 unsur, namun mengecualikan kinerja itu sendiri. Lalu poin 3 sampai poin 5 ini pemberian penghargaannya memasukkan komponen kinerja, lalu ditambahkan 1-2 unsur lainnya begitu. 3-4 unsur dan 5-6 unsur. Nah, karena kita sudah ada SKP Bapak Ibu, apalagi Majapahit itu sudah bulanan, ada CKP bulanan, ada keep up juga, pastinya kita minimal 3. Minimal poinnya kita adalah 3 karena sudah ada CKP Bapak Ibu sebagai unsur penilaian, pemberian kriteria, salah satu kriteria pemberian penghargaan begitu. Karena ada CKP. Lalu selanjutnya ditambahkan dengan kehadiran, bisa kerjasama, inovatif, penampilan, tidak pernah menerima komplain dari pengguna layanan yang bersifat personal dan kriteria lainnya. Tuh. Bukti dukungnya dapat SK yang mengatur mengenai pemberian penghargaan. Jadi SE yang tadi bisa masuk juga. Surat edaran penghargaan dan sanksi. Nah, kalau untuk BPS Provinsi Jawa Timur sendiri, bukti dukungnya adalah yang pertama surat tugas atau KEPKA tim penilai tadi ya, keputusan kepala untuk tim penilai pelaksana layanan. Yang kedua ada surat edaran penghargaan dan sanksi yang memasukkan unsur kriteria penilaian di situ. Jadi karena di sini sudah ada kriteria penilaiannya ya Bapak Ibu, jadi perlu dimasukkan semuanya ke SE surat edaran tersebut begitu. Ya. Jadi karena untuk bukti dukung administratif ya Bapak Ibu kita perlu maksimalkan karena nanti akan ada formulir lainnya yang dalam beberapa hal tidak bisa kita kondisikan. Jadi yang bisa kita kondisikan kita perlu tingkatkan semaksimal mungkin begitu. Jadi maksimal unsur yang diminta apa ya dikasih begitu. Jadi selagi kita bisa mengusahakan administrasi kita usahakan. Kita lengkapi selengkap-lengkapnya, begitu ya. Lalu selain ada surat tugas penilai, ada SE penghargaan dan sanksi yang memasukkan unsur kriteria penilaian. Lalu ada juga form terisi penilaian petugas dengan tanda tangan triwulanan, jika penilaiannya triwulanan, Bapak Ibu. Nah ini contoh formnya ya, jadi menilai unsur-unsur tersebut, jadi ada kinerja, kehadiran, kerjasama, kita zoom ya. Kinerja, kehadiran, kerjasama, inovasi, dan ide kreatif, penampilan, sikap dan perilaku, keterampilan, dan komplain. Lalu di total, gitu. Untuk setiap
lembar penilaian begitu. Ada nama petugasnya. Lalu ada tanda tangan kepada tim penilai, ketua tim penilai. Ini contoh form penilaian ya Bapak Ibu. Lalu selanjutnya ini adalah karena di sini petugas layanan terbaiknya fotonya dipajang ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada sesi seperti pada saat apel, ada pemberian penghargaan, itu bisa dilakukan dokumentasi di sesi tersebut. Atau sekedar foto yang dipajang juga bisa begitu. Tapi perlu juga didokumentasikan. Jadi ada surat tugas, SE, surat edaran penghargaan dan sanksi, form penilaian, sama dokumentasi pemberian penghargaan. Nah, untuk selanjutnya, itu tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan. Yang pertama, pastinya jika tidak menerapkan budaya pelayanan, maka nilainya 0. Lalu ada pelaksana pelayanan menerapkan 1 unsur budaya pelayanan, 2 unsur, 3 unsur, 4 unsur, dan yang paling tinggi ada 5 unsur. Nah, unsurnya apa saja? Yang pertama ada seragam untuk pelayanan. Jadi seragam yang dipakai oleh pelaksana layanan dalam kegiatan pelayanan sehari-hari begitu. Jadi dari Senin sampai Jumat harus ada peraturan yang mengatur tentang seragam pelayanan begitu. Lalu yang kedua ada identitas nama. Jadi petugas layanan perlu memiliki nama ya Bapak Ibu. Bisa name tag pada seragam yang dipakai di seragam, bisa juga pada meja pelayanan Bapak Ibu. Lalu ketiga ada PIN, atribut, logo unit pelayanan. Jadi kalau di BPS Provinsi Jawa Timur itu ada PIN Bangga Melayani Bangsa. Ya, Bangga Melayani Bangsa. Dan PIN lainnya. Jika ada PIN WBK, PIN WBBM, boleh. Lalu ada aturan penerapan 5S. 5S itu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Lalu yang kelima ada nilai-nilai budaya layanan dalam bentuk slogan, moto, maskot, dan sebagainya. Untuk bukti dukung, kita bisa lampirkan foto bukti dukung menerapkan budaya pelayanan. Jadi foto menggunakan seragam, foto menggunakan identitas, PIN, atribut, lalu foto 5S ya Bapak Ibu. Di ruang publiknya perlu ada 5S. Papan 5S itu ya, senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan juga mungkin ada foto saat menerapkan 5S pada pelanggan atau konsumen data gitu. Nilai-nilai budaya layanan lain, misal kita bisa memasang poster slogan, moto, maskot, dan sebagainya. Untuk seragam, artinya adalah pakaian atau atribut yang membedakan antara petugas layanan dan masyarakat atau pengguna layanan. Identitas nama dapat berupa name tag, ID card, dan sejenisnya. PIN, atribut, logo, unit pelayanan merupakan berbagai atribut khas unit pelayanan yang dikenakan oleh pegawai, misalnya PIN petugas pelayanan, selempang, dan sebagainya. Lalu aturan penerapan 5S, yaitu aturan kebijakan terkait penerapan 5S oleh pegawai atau petugas layanan yang berlaku. Nilai-nilai budaya layanan bisa dalam bentuk slogan, moto, maskot, dan sebagainya. Nah, ini untuk bukti dukung dari BPS Provinsi Jawa Timur, yaitu pertama ada SE seragam pelayanan. Nanti kita baca bersama ya untuk SE-nya. Lalu foto seragam setiap hari pelayanan dan mengenakan atribut lainnya. Jadi ini foto seragam petugas PST yang
memakai seragam hari Senin, hari Selasa, sampai hari Jumat. Dokumentasi tulisan 5S, ini ya agak kecil ya, 5S, moto pelayanan, berakhlak, lalu foto petugas resepsionis dan mesin antrian. Ya, ini ya Pak Ibu, budaya pelayanan mengenakan seragam hari Senin, seragam hari Selasa. Nah, ini contoh-contoh maksud saya bukti dukung yang perlu ada keterangan ya Bapak Ibu. Ini ada gambar dan ada keterangannya. Ini gambarnya maksudnya apa? Seperti screenshot sebelumnya itu perlu dikasih keterangan itu seperti itu. Jadi yang melihat itu lebih enak ya. Yang memeriksa lebih enak. Ini oh maksudnya ini seragam hari Senin, ini seragam hari Selasa begitu. Lalu untuk aturan 5S, senyum sapa salam sopan santun. Lalu ada moto pelayanan yang dipasang. Ini untuk mesin antrian. Ini untuk mengenakan identitas nama PIN WBBM, PIN Bangga Melayani Bangsa. Ada ID card juga. Foto resepsionis dan foto dinding berakhlak. Baik. Nah, berikut 5 indikator ya Bapak Ibu untuk profesionalisme SDM. Sebenarnya hanya sedikit ya Bapak Ibu, tapi poinnya ini sangat banyak. Makanya kita perlu memaksimalkan setiap unsur atau kriteria penilaian pada poin-poin tersebut sebelumnya. Kalau bisa, setelah ini bisa kita intip ya untuk file-file bukti dukungnya. Saya stop share dulu ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk bukti dukung yang kita kumpulkan ya, untuk contoh bukti dukung. Kita mulai dari poin 10, karena aspek 2 profesionalisme SDM itu mulai dari poin 10. Nah, yang pertama ini jam pelayanan ditetapkan pada SK Standar Pelayanan 2023. Ini masih 2023. Lalu yang 2024. Kita lihat, ini ada PEPK ya Bapak Ibu. Nah, KEPA ini yang kemarin KEPA ini ya Bapak Ibu yang kemarin kita susun bersama-sama. Nah, isinya ada standar pelayanan, begitu. Dalam standar pelayanan ini ada jadwal pelayanan Senin sampai Jumat dan jam pelayanan jam 8 sampai 15.30, jam 8 sampai 16.00. Senin sampai Kamis, untuk Jumat jam 8 sampai 16.00. Jika layanan offline, pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 menit setelah pengunjung sebelumnya telah selesai menerima layanan. Jika layanan online, pengguna layanan langsung dapat pelayanan. Nah, ini untuk selanjutnya. Jadi setiap kita perlu melampirkan KEPK yang menunjukkan jam pelayanan, begitu. Lalu yang kedua ada sosialisasi waktu dan jam pelayanan.
Nah, jadi ini ada poster dan flyer standar pelayanan ya Bapak Ibu. Di dalamnya ini, oh ini agak berantakan ya. Sebentar. Oh ya maaf, agak berantakan ya Bapak Ibu. Nah ini di dalam poster tersebut ada jam pelayanan. Jadi poster standar pelayanan per jenis pelayanan tersebut ada jam pelayanannya Bapak Ibu. Ini termasuk. Jadi publikasi poster ini juga masuk dalam sosialisasi jam pelayanan. Ya, mohon maaf agak berantakan. Nah, ini pada poster yang di print dan dipajang di PST, bisa di highlight bagian jam pelayanannya. Lalu ada jam kunjungan di depan PST, ini juga termasuk sosialisasi jam pelayanan. Nah ini pada poster tersebut perlu dijelaskan tanpa jeda pelayanan ya Bapak Ibu. Jadi itu ada tidaknya statement tanpa jeda pelayanan itu mempengaruhi penilaian. Nah, ini poster standar pelayanan pada PPID. Lalu ini pada aplikasi statistik Jatim, standar pelayanannya. Lalu ada pop-up di website. Menunjukkan hari dan jam layanan. Lalu di story, Instastory, highlight story, post jam pelayanan. Jadi perlu dilampirkan, sudah diupload di mana saja. Begitu. Lalu ada surat tugas pelayanan 24 jam. Nah, ini untuk PST untuk layanan di luar jam kerja 24 jam ya. Jadi ada surat tugas bertanda tangan kepala ya, untuk menugaskan nama-nama terlampir untuk dalam maintenance sistem statistik Jatim, maintenance Davita, lalu ada pengembangan sistem statistik Jatim, pengembangan sistem Davita di luar jam kerja begitu. Lalu ada waktu pelayanan baru. Ini seperti tadi ya, jadi screenshot tadi, namun lebih diperbarui. Ini ada foto, ada deskripsinya, Davita melayani user selama 24 jam. Davita merupakan aplikasi chatbot yang dapat menjawab pertanyaan user dengan format pengetikan chat yang ditentukan. Nah, ini gunanya narasi ya Bapak Ibu untuk mendeskripsikan foto tersebut begitu. Jadi yang tidak paham, yang awam akan hal tersebut akan lebih mudah memahami daripada hanya sekedar screenshot saja. Tuh. Lalu ini Davitanya merespon permintaan data tenaga kerja dari pengguna layanan. Lalu ini yang sudah mulai chat, yang sudah chat Davita. Ini dari chatbot dari Davitanya ya, dari sisi Davitanya. Lalu selanjutnya ada website BPS Provinsi Jawa Timur mampu menyediakan pelayanan data dan atau publikasi selama 24 jam. Lalu ada screenshot website BPS-nya. Tampilan daftar tabel ekspor impor Provinsi Jawa Timur di website. Jadi ada contoh-contoh tabelnya, daftar tabelnya, lalu ada konsultasi statistik penjualan produk BPS dapat diterima dan didaftar secara online selama 24 jam oleh sistem layanan Silastik. Nah, ini screenshot Silastiknya.
Dapat disertakan link juga, link Silastik di bawahnya, Bapak Ibu. Pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral. Dapat diterima dan didaftar secara online selama 24 jam melalui website rekomendasi kegiatan statistik romantik. Nah, kalau ini kan kita bisa isikan semua ya Bapak Ibu, karena kita semua menggunakan romantik ya, jadi bisa diaplikasikan pada bukti dukung masing-masing, romantik, website, Silastik, apalagi perpustakaan.go.id ya Bapak Ibu, semuanya kita punya. Lalu aplikasi Jatim ini bisa digantikan dengan aplikasi Bapak Ibu sendiri. Lalu disertakan juga deskripsinya. Lalu ada sistem antrian online atau santri namanya, mampu memberikan layanan pendaftaran antrian layanan datang langsung selama 24 jam. Jadi ada bisa reservasi selama 24 jam. Lalu pelayanan memberi materi pada suatu webinar di luar hari kerja dan atau di luar jam kerja. Flyernya bisa disertakan. Kalau ada screenshot foto, screenshot Zoom saat webinar bisa disertakan juga. Ini menyertakan flyernya. Kuliah tamu, pemateri, ada Mas Pramana dan Mas Ode. Lalu, jika user menginginkan datang langsung ke kantor, BPS Jawa Timur sudah mempublikasikan jam layanan di website BPS Jawa Timur, menu layanan di setiap standar pelayanan. Jadi di PPID sudah ada standar pelayanan, flyer standar pelayanan. Lalu jika user menginginkan datang langsung ke kantor BPS Jawa Timur, sudah mempublikasikan jam layanan di ruang pelayanan pada poster standar pelayanan. Lalu jika user menginginkan datang langsung ke kantor BPS Jawa Timur, sudah mempublikasikan jam layanan di ruang pelayanan. Jadi di depan ada jam layanannya. Jadi intinya semua kita pasang jam kunjungan atau jam layanan itu dimanapun yang bisa ya, di sosmed, di website, platform lain, atau kita ada aplikasi dipasang di situ juga bisa. Baik, ini untuk waktu pelayanan. Lalu selanjutnya ada kode etik. Ini untuk SE kode etik. SE penghargaan dan sanksi, ini sudah ada Word-nya Bapak Ibu, bisa di ATM. Lalu ada KEPA, tim penilai pelaksana layanan, sudah ada Word-nya, tinggal di ATM. Kita coba buka SE kode etik ya Bapak Ibu. BPS Jawa Timur sudah menetapkan kode etik pelaksana layanan. Di dalamnya sudah mengandung beberapa unsur, diantaranya dasar hukum, nilai-nilai dasar, kewajiban, larangan, termasuk larangan diskriminasi dan larangan KKN, hak, penghargaan, dan sanksi. Terkait pemberian penghargaan dan sanksi, BPS Provinsi Jawa Timur sudah menetapkan aturan khusus. Berkaitan dengan pemberian penghargaan dan sanksi terhadap pelaksana layanan, BPS Provinsi Jawa Timur sudah menetapkan tim penilai petugas layanan. Di isinya ada surat edaran kode etik pelaksana pelayanan statistik terpadu PST tahun 2024. Di dalamnya ada SE tentang kode etik pelaksana pelayanan. Isinya pendahuluan, lalu dasar hukum, nilai-nilainya, profesional, integritas, amanah, kewajiban, hak dan kewajiban perlu ya. Kewajiban menaati segala peraturan perundang-undangan, peraturan yang berlaku khususnya terkait dengan tugas pokok dan fungsi BPS Jatim. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, bersemangat, dan bertanggung jawab.
Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada pengguna layanan menurut standar pelayanan publik dan prosedur yang berlaku. Menerima dengan baik setiap permohonan layanan, menerapkan prinsip kehati-hatian, memberitahukan dengan sopan dan profesional, menyelesaikan pelayanan dalam tanggung waktu yang telah ditentukan, menyimpan rahasia negara dan atau rahasia jabatan yang diembannya selama dan sesudah menjalankan tugas. Lalu larangannya apa? Meminta sesuatu dari pengguna layanan tidak boleh. Menerima sesuatu dari pengguna layanan dengan maksud agar diberikan kemudahan mengurus permohonan dan atau sebagai pengganti untuk menutup kekurangan persyaratan yang telah ditentukan. Menjanjikan kemudahan pemberian layanan dengan mengharapkan pemberian imbalan. Mempersulit pemberian layanan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan dari pengguna layanan. Bertindak diskriminatif dalam memberikan layanan, menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi. Haknya, memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya, melakukan kerjasama, mendapatkan anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik, melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan, menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penghargaan dan sanksi. Penghargaan akan diberikan kepada petugas layanan yang memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas layanan dengan ketentuan dan kebijakan yang ditetapkan Kepala BPS Provinsi Jawa Timur. Sanksi untuk petugas layanan yang tidak mematuhi kode etik. Berlaku untuk aparatur sipil negara. Mekanisme detail terkait penghargaan dan sanksi diatur pada surat edaran tersendiri ya dari Kepala BPS Provinsi Jawa Timur. Itu untuk surat edaran kode etik. Untuk penghargaan dan sanksi ini bisa dicek sendiri ya Bapak Ibu. Saya takut kalau buka ini nanti malah ambiar spasinya. Seperti yang tadi ya, itu sepertinya karena buka di Google Docs itu jadi spasinya jadi morat-marit gitu. Jadi nggak enak ya. Nanti bisa dibuka sendiri, bisa di ATM ya Bapak Ibu. Lalu selanjutnya ada motivasi kerja pelaksana layanan. Nah, ini ada dokumentasi karena ini sepertinya tidak perlu Word-nya ya Bapak Ibu, karena masing-masing berbeda. Ini untuk capacity building. Jadi Bapak Ibu bisa lampirkan dokumentasi games ya, apalagi kemarin sudah 17-an ya, bisa dilampirkan Bapak Ibu. Games yang dilaksanakan bersama-sama. Jadi tidak hanya games juga, selain games misal ada mungkin ada pengajian atau ada workshop tentang peningkatan motivasi, tentang capacity building, bisa juga teamwork. Iya, ini untuk capacity building. Lalu di bawahnya ini ada untuk materi tim motivasi, tim building. Materi tim building untuk motivasi. Lalu selanjutnya ini ada materi motivasinya. PPT-nya ya Bapak Ibu, atau PDF-nya tentang materi, isinya materi motivasi. Lalu ini materi program konseling, ini dari BPS Pusat. Etika dalam pelayanan, pelaksana layanan, konsep kepuasan konsumen data, dan lain-lain. Tujuan pelayanan publik, kualitas pelayanan di mata masyarakat seperti apa. Tuh. Lalu ada mekanisme peningkatan motivasi kerja. Ini isinya ada surat edaran, ini ada surat edaran penghargaan dan sanksi. Yang isinya ada ketentuan unsur-unsur yang dinilai pelaksana layanan. Jadi kinerja SKP bulanan, menyelesaikan tugas sesuai dengan ketentuan yang diberikan atasan, kehadiran, kerjasama, inovasi, dan ide kreatif, penampilan, penggunaan
Tribu tidak pernah menerima komplain dari pengguna layanan, sikap perilaku petugas layanan, tingkat keterampilan petugas layanan. Sistem sanksi diberlakukan apabila pelaksana pelayanan melaksanakan layanan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan berdasarkan saran, kritik, masukan, dan atau pengaduan pengguna layanan. Sanksi yang dikenakan kepada pelaksana pelayanan dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, peringatan keras, pembebasan, dan diakhiri dengan penutup. Jadi ada kriteria penghargaan dan sanksi yang diberikan. Pemberian kesempatan mengikuti pengembangan kompetensi diklat. Ini ada surat untuk pelatihan Adobe Creative Cloud. Nah, ini pemanggilan peserta. Oh, ini jadwal, maaf. Jadwal, lalu bisa dilampirkan juga pesertanya, unit kerja, email akunnya. Tuh. Nah, ini untuk surat tugas mengikuti pelatihan Adobe Creative Cloud. Dan ini yang terakhir ada sertifikatnya. Sertifikat telah mengikuti pelatihan. Pemberian penghargaan pada petugas layanan terbaik. Untuk petugas ada deskripsinya ya. Contohnya ini Mas Ode, penghargaan petugas layanan terbaik triwulan 4 tahun 2022. Lalu ada nota dinas, konseling, dan dokumen. Nota dinas, konseling, dan dokumentasi. Ada undangan mengikuti konseling pelayanan publik. Jadi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, mengikuti konseling. Yang diundang siapa, lalu ada daftar hadirnya, notulensinya, dan dokumentasi. Jadi simpel-simpel seperti rapat kecil berisi tentang konseling pelayanan publik itu bisa sudah dimasukkan ke menjadi bukti ya Bapak Ibu. Nah, ini surat edaran penghargaan dan sanksi yang tadi. Ini ya. Lalu kita lanjut ke poin 13, yaitu kriteria penghargaan. Ini ada tim KEPKA, tim penilai pelaksana. Ini tidak dibuka ya Bapak Ibu, takut spasinya ambiar nanti. Tim penilai pelaksana, ada SE penghargaan dan sanksi, lalu ada surat tugas pelaksana pelayanan. Nah, ini bisa di ATM Bapak Ibu, ada Word-nya. Lalu ada budaya pelayanan yang terakhir. Nah, budaya pelayanan ini yang pertama untuk seragam. Ini yang tadi saya screenshot, saya masukkan ke PPT Bapak Ibu. Jadi ada budaya pelayanan, mengenakan seragam, seragam hari Senin apa, seragam hari Selasa seperti apa, seragam hari Rabu, seragam hari Kamis, hari Jumat, lalu mengenakan identitas nama, PIN, BBM, PIN, bangga melayani bangsa, lalu ada ID card. Ada aturan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Ini bisa diterapkan Bapak Ibu di ruang pelayanan, jadi menambahkan 5S ya. Kalau ada moto pelayanan, ada dinding berakhlak, juga bisa diterapkan di ruang PST masing-masing. Nah, ini untuk tugas resepsionisnya. Ini untuk SE seragam, bisa di ATM juga ya Bapak Ibu, ini udah dalam bentuk Word ya. Takut kalau dibuka, takut ambiar lagi pastinya. Baik.
Sekian Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, sebelumnya kita dokumentasi ya Bapak Ibu. Karena tadi belum dokumentasi, agar ada dokumentasi, monggo dipersilakan Mas Arif untuk melakukan dokumentasi. Oke, saya dokumentasi. Saya coba dokumentasi, Bapak Ibu. Terdengar suara saya? Terdengar? Terdengar Mas Arif. Oke. Mengambil tangkapan layar Zoom, Bapak Ibu. Ada 9 layar. Ya, Bapak Ibu diharapkan dapat mengaktifkan kamera device masing-masing ya Bapak Ibu. Layar pertama, layar kedua, Senyum. layar ketiga, layar keempat, layar kelima, layar keenam, layar layar ke-8, layar terakhir Bapak Ibu. Oke, terima kasih atas gambar yang telah diberikan. Kembali untuk sesi foto sudah
kami lakukan. Selanjutnya kami serahkan ke Mbak Arih kembali untuk pemateri. Monggo Mbak Arih. Ya, terima kasih Mas Arif. Baik Bapak Ibu, kita mulai lagi tanya jawabnya nggih. Tadi kalau nggak salah sudah ada yang resen, apa kita mulai dari chat ya? Oh ya, dari monggo Bu Ari nih. Monggo Bu. Terima kasih Mbak Ari mau nanya. Eh, ini kegiatan PEKPP ya baru ya ini untuk pelayanan prima yang apa ya bagian dari service excellence BPS gitu ya. Cuma tadi kalau melihat bukti dukungnya itu mau nanya sih nanti ini kedepannya itu apa seperti kayak WBBM yang nanti LKWBBM yang nanti akan ada penilaiannya secara rutin seperti itu. Tadi sekilas kalau melihat itu kan kayaknya macam-macam ya, ada yang dari tahun berapa lah. Ini nanti bukti dukungnya itu mengikuti tahun nggak kayak gitu. Jadi ada batasan waktunya. Terus yang untuk ini ada waktunya seperti apa? 2024 ya, batasan waktunya. Maksudnya yang jadi selama tahun 2024 atau sampai 2024. Oh iya, iya. Baik. Jadi kan ada mundur ke belakang karena kalau ini ya kan kelihatannya karena kita ini masih baru ya ada mungkin beberapa materi yang kita nggak punya seperti itu. Oh iya. Ya sama nanti bisa ini ya minta apa namanya mungkin ada contoh buat standar kita gitu loh dalam memenuhi bukti dukung masing-masing satker gitu. Terima kasih. Iya baik, sama-sama. Terima kasih Bu Arini. Untuk batasan waktu ya, untuk batasan waktu itu 2024 paling tidak 1 tahun terakhir Ibu 2024. Jadi kalau misalnya penilaian bulan September berarti dari Januari sampai September 2024 dan September 2023 sampai Desember 2023. Jadi 12 bulan terakhir. Jadi kalau itu yang penting 2024 dan akhir 2023. Jika mau ditambahkan sebelum-sebelumnya juga nggak apa-apa. Yang untuk menunjukkan bahwa kegiatan itu sudah memang rutin dilaksanakan dari tahun-tahun sebelumnya. Begitu. Jadi untuk memvalidasi kegiatan itu saja. Begitu. Nggak apa-apa jika ditambahkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang wajib memang tahun terakhir ini saja. Begitu. 2024. Gitu. Untuk yang kedua tadi Ibu bukti dukung atau bagaimana nggak? Atau Ya link seperti yang dilakukan Provinsi Jawa Timur kayaknya keren banget udah lengkap gitu loh. Jadi kita ada iya. ya. Ada di ini Bu ds.id/dhps35 saya taruh di chat ya. s.id/dhps35. Mungkin tenggelam ya di grup pernah di-share sama Mas Rian di diseminasi. Mungkin pernah tenggelam. Folder PPP. Folder PPP, nah di dalamnya itu ada materi yang tadi sudah disampaikan, dan materi minggu lalu, opening speech Pak Zul, sama materi dari Mbak Uswatun, kebijakan pelayanan juga ada di sana. Lalu ada juga folder bukti dukung yang tadi isinya aspek 1 dan 2, poin 1 sampai yang terakhir poin 14 ya. Itu masih 2 aspek, nanti akan berjalan terus, aspek ketiga akan diupload, contoh bukti dukung aspek ketiga, lalu sampai aspek ke-6 nanti. Gitu. Jadi bisa di ATM langsung Ibu. Ya. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama. Baik, selanjutnya mungkin untuk menunggu yang raise hand lagi, kita bisa baca chat ya. Oh ya Bapak Ibu, mohon untuk tidak lupa mengisi daftar hadir ya. Cose_profesionalisme SDM. s.id/cose C besar O kecil SE besar _profesional P-nya besar SDM SDM-nya besar kapital maksudnya.
Kita mulai dari Mbak Rose Sinta. Mohon izin bertanya, apakah ada batasan waktu maksimal upload di sosmed atau website yang terhitung bisa jadi bukti dukung pertanggal atau bisa kapan saja? Kalau maksimalnya bisa hari ini, bisa upload langsung di capture, bisa Mbak Rose. Jadi kalau misalnya belum pernah upload sebelumnya, di-upload saja hari ini langsung di capture, begitu bisa juga. Ya, monggo Mbak Us. Eh, izin melanjutkan dari Mbak Ari untuk pertanyaan dari Mbak Rose Sinta, batasan maksimal upload. Sebenarnya kalau batasan maksimal upload tidak ada sampai dengan akhir dibuka aplikasi SIPP itu tidak ada batasan maksimalnya, jadi bisa diunggah misalnya di medsos kapan saja. Namun yang perlu di garis bawahi yaitu tanggal dokumennya yang diupload. Misalnya saat FGD kan misalnya dilakukan mungkin tanggal 27 ya, 27 Agustus misalnya seperti itu. Atau mungkin hari ini ya, 20 Agustus. Nah, setelah FGD itu kan harus ditetapkan standar pelayanannya, dan standar pelayanan itu biasanya kan ada nomor dan tahunnya ya, tanggal penetapan itu. Nah, untuk tanggal penetapan itu kan harus ditetapkan setelah dilakukan FGD, dan juga batas akhir penandatanganan dari yang menandatangani KEPK itu kan 7 hari ya maksimal, dan maklumat juga 7 hari. Nah, jadi misalnya tanggal 20 itu adalah pelaksanaan FGD-nya, maka tanggal 26 itu maksimal tertulis tertanggal maklumat dan juga tanggal standar pelayanan itu ditetapkan. Namun untuk upload di medsos, misalnya kan harus mendesain ulang, kemudian memposting. Nah, itu bisa setelah tanggal itu gitu. Seperti itu. Kemudian juga untuk yang perlu konsen terhadap waktu itu adalah penetapan standar pelayanan dan maklumat, kemudian bukti tindak lanjut survei kepuasan masyarakat yang kemarin sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, itu ada konstrain waktu yang tidak bisa ketika kita melebihi konstrain waktu 30 hari SKM itu, maka nilai poinnya pasti turun seperti itu. Tapi untuk uploadnya sih boleh kapan saja gitu. Seperti itu ya, Mbak Osa. Selanjutnya boleh Mbak Ari, silakan dijawab. Baik, terima kasih Mbak Us. Baik, selanjutnya dari BPS Batu, Ibu Eka Cahyani, pemberian penghargaan apakah harus spesifik dalam rangka pemberian pelayanan saja, misal petugas PST terbaik, atau berlaku secara umum seperti pegawai terbaik semesteran untuk pelayanan saja, Ibu Eka Cahyani. Jadi penghargaannya itu bukan pegawai terbaik, tapi petugas pelayanan terbaik begitu. Jadi khusus untuk pelayanan. Lalu selanjutnya, apakah dari 14 Kabupaten Pasuruan, ya, Bu Mia, Mbak Ari, apakah ada template untuk bukti dukung? Apakah ada monitoring pendampingan dari BPS Jatim terkait bukti dukung? Jadi untuk template-nya bisa diakses di s.bps.go.id. s.id/dhps35 di folder PPT, Ibu. Nah, itu ada contoh-contoh bukti dukung, bisa di ATM, itu sudah ada Word-nya. Kalau misal yang ini ya, yang apa namanya, PDF itu bisa di ATM juga, namun itu berarti saya nggak punya
Word-nya Ibu. Jadi saya uploadnya yang PDF. Di PDF-nya bisa di ATM seperti itu. Jadi disesuaikan dengan satker masing-masing, bukti pada satker masing-masing begitu. Untuk monitoring pendampingan dari BPS Jatim itu akan dilaksanakan penilaian setelah ini jadwal setelah melengkapi bukti dukung per aspek itu nanti, Mbak Bu. Jadi akan dinilai oleh BPS Jatim nanti terkait bukti yang dikumpulkan begitu. Lalu ya baik, selanjutnya ada dari Bapak Diki, nggih, Bapak Diki dari BPS Lamongan. Bila dimungkinkan, LKE PPPP terintegrasi dengan LKE ZI. Iya, jadi sebenarnya melengkapi bukti LKE PPPP itu poin-poinnya itu kurang lebih sama dengan ZI pilar 6 begitu Bapak. Jadi namun memang aplikasi pengumpulan bukti dukung, kompilasi bukti dukung, lalu aplikasi untuk menilai seperti platform untuk memasukkan bukti dukung per poin-poinnya untuk setiap satker itu memang beda dengan ZI. Tapi dari yang kita kumpulkan untuk PPP ini itu sudah sangat lengkap ya untuk bisa kita jadikan juga bukti ZI pilar 6 begitu. Jadi kurang lebih banyak poin-poin yang sama dari ZI pilar 6 dan PPP ini. Gitu. Jadi jika kita sudah bisa melengkapi PPP, insya Allah ZI pilar 6 sudah lebih mudah, Bapak Ibu. Mbak Ari di kegiatan PPP, oh maaf dari 3516 Mojokerto, ya. Kabupaten Mojokerto, Ibu Duyanti. Di kegiatan PPP aspek kedua ini tentang SDM, fokus pada kegiatan SDM pelayanan ya. Untuk pelayanan ini apakah hanya pelayanan di BPS atau pelayanan di pojok statistik juga. Untuk ini pelayanan di BPS, maaf, Ibu Duyanti, di PST BPS, Bapak Ibu. Kalau misalnya pegawai kita dari BPS juga melayani di pojok statistik, itu juga bisa di-include-kan. Yang penting masih bagian dari satker kita begitu. Jadi misalnya kan ada ya di pojok statistik itu kegiatan kunjungan atau konsultasi di Universitas Pojok Statistik. Itu bisa kita masukkan sebagai kegiatan pelayanan juga gitu. Kalau di luar hari kerja berarti pelayanan di luar hari kerja atau di luar jam kerja. Kalau pelayanan saat hari kerja juga bisa dimasukkan ke pelayanan saat hari kerja. Begitu, Bapak Ibu. Lalu, iya, kursornya hilang lagi. Untuk dari Ibu Emi 77 Kota Madiun, Ibu Emi Kota Madiun, untuk layanan konseling, apakah bisa diambil dari layanan pojok statistik? Maksudnya konsultasi di pojok statistik? Iya, bisa. Konseling itu yang konsultasi atau bagaimana, Ibu? Mohon bisa dijelaskan mungkin, Ibu Emi? Iya. Mohon izin, Bu Ari. Halo? Iya, monggo. Iya. Masuk ya suaranya? Masuk, masuk. Oh iya. Iya, maksudnya kalau kita pelayanan di pojok statistik itu, Mbak, apakah bisa masuk ke dalam kategori konseling atau beda lagi? Kategori konseling itu yang di barengannya capacity building motivasi itu kan? Oh, Atau jadi yang kalau memberi masukan kepada adik-adik yang skripsi semacam itu, apakah atau tugas perkuliahan mereka itu masuk ke dalam nggak termasuk ya dalam konseling? oh bukan ya, jadi untuk konseling ini khusus untuk peningkatan motivasi kerja begitu. Jadi konseling yang diharapkan itu seperti konseling dengan psikolog yang meningkatkan motivasi begitu. Konseling dengan psikolog atau motivasi ke ahli-ahli atau seperti tadi ada team building, happy working begitu.
Jadi terkait peningkatan motivasi. Kalau misal konsultasi itu mungkin lebih ke pelayanan gitu, masuk ke pelayanan dari BPS-nya sendiri kepada masyarakat melalui pojok statistik begitu. Oke, baik. Terima kasih. Ya, sami-sami. Pak Ari menyambung. Kalau kita rutin manggil Kemenak itu apakah juga termasuk konseling ini enggak? Ada kegiatan rahmat. Iya. Itu Oh, kan pengajian pematerinya atau pematerinya dari Kemenak. Itu masuk enggak, Mbak? Yang dia kegiatan layanan konseling kan? ya monggo. Jadi izin melanjutkan ya Bapak Ibu, menambahkan sedikit yang disampaikan dari Mbak Ari. Jadi konseling ini sebenarnya fokusnya yaitu untuk motivasi kerja pegawai ya. Jadi untuk pegawai BPS-nya gitu. Jadi mungkin kemarin sudah dengar yang dari pusat itu kan ada layanan konseling ya. Sepertinya sudah ada di email dan di mana ya kemarin ada di share itu. Nah, untuk kegiatan yang sifatnya tidak personal, misalnya seperti mungkin hari Jumat mengundang Kemenak itu kan dilakukan terbuka ya semuanya, tidak one person to one person gitu. Jadi tidak ada keleluasaan untuk curhat. Pegawai itu menyampaikan unek-uneknya. Nah, sepertinya kalau misalnya bisa dibuat, misalnya ada mengisi form konseling, kemudian dilakukan konseling tatap muka berdua antara petugas dan juga pegawai yang ingin melakukan konseling. Nah, itu mungkin bisa disebut dengan konseling gitu. Tapi kalau untuk satu, misalnya mengundang yang Kemenak itu kemudian memberikan ceramah, itu kan jatuhnya lebih ke sosialisasi, briefing gitu ya maksudnya ya. Tapi bukan masuknya ke capacity building, tapi untuk yang konseling itu lebih ke personal gitu, Bu. Nah, itu bisa bukti dukungnya mungkin diambil juga bisa dari yang BPS Pusat lakukan ya baru-baru ini. Itu kan ada layanan konseling pegawai gitu. Ada di email kalau nggak salah. Nah, mungkin kalau BPS Kabupaten Kota kan sepertinya terkendala untuk petugas ini ya, yang profesional di bidang psikolog ya. Biasanya kan ada kalau di SDM itu mungkin jurusan psikologi. Nah, itu kan bisa dijadikan untuk petugas konseling karena memang memiliki latar belakang pendidikan yang uh, bisa untuk melakukan konseling ya. Nah, ini terima kasih Mas Pram itu sudah di-share di chat juga ya, konseling.bps.go.id. Nah, jika Bapak Ibu di BPS Kabupaten Kota merasa kesulitan karena tidak ada sumber daya manusia yang bisa, SDM yang bisa untuk melakukan konseling ya, misalnya lulusan psikolog seperti itu atau bekerja sama dengan BKD yang psikolog misalnya ya. Nah, itu bisa menggunakan bukti dukungnya layanan konseling BPS Pusat saja gitu. Seperti itu mungkin ya Bapak Ibu untuk terkait konseling. Baik, silakan dilanjutkan Mbak Ali. Ya, terima kasih Mbak Us. Ya, Ibu, jadi untuk layanan dari yang Kemenak itu, layanannya berarti seperti capacity building itu ya Bu ya, mendatangkan pembicara dari Kemenak atau mungkin dari instansi lain juga bisa untuk meningkatkan motivasi kerja itu kita sebut dengan capacity building begitu. Untuk konseling itu mungkin ini lebih ke diksinya ya. Jadi untuk konseling itu dispesifikkan untuk layanan secara ini ya personal gitu, layanan curhat gitu, layanan konseling ya dibilangnya, secara personal gitu. Jadi butuh memang ahli di bidang psikolog dan sertifikasi di bidang psikolog yang dapat menjadi pelaksana layanan konseling begitu untuk konselingnya sendiri.
Jadi masih bisa itu dimasukkan, namun sebagai capacity building gitu, Ibu. Lalu selanjutnya 23 Mbak Ari, garing. Nggih, monggo. ini tadi tuh yang konseling itu berarti bukti dukungnya itu kan kita kan bisa konsultasi ke web yang di BPS RI ya. Itu Iya. artinya chatnya kita itu atau gimana yang jadi bukti dukung bahwa kita melakukan konseling? Iya, baik. Jadi begini. Iya, Jadi Bapak Ibu kan ini karena ada keterbatasan SDM di masing-masing satker kabupaten kota ya. Misalnya tidak ada pegawai yang lulusan psikologi atau misalnya tidak bisa bekerja sama dengan psikolog misalnya dari BKD atau dari instansi di sana gitu. Jadi mungkin bukti dukungnya itu bahwa kita memfasilitasi pegawai di satker BPS misalnya dari 72 ini, dari Kota Blitar ya, dari Bululu. Jadi memfasilitasi pegawai BPS di Kota Blitar misalnya meneruskan surat dari pusat tentang adanya fasilitas konseling, men-share-nya di grup WA kantor. Nah, pokoknya bukti-bukti dukung yang mengarahkan bahwa kita memfasilitasi itu gitu kepada pegawai kita. Dan mungkin barangkali tidak ada pegawai yang melakukan konseling kan itu sangat memungkinkan ya. Nah, itu bisa nggak apa-apa. Yang penting kita sudah memfasilitasi ada layanan konseling walaupun difasilitasi oleh pusat gitu, tapi kita meneruskan ke pegawai di Satker Kota Blitar, misalnya seperti itu. Nah, untuk misalnya ada yang melakukan konseling, jujur saya juga belum pernah buka web konselingnya, mungkin bukti dokunya hanya registrasi atau misalnya daftar konselingnya kapan gitu, tapi tidak perlu untuk chatnya isi yang sifatnya personal itu mungkin nggak apa-apa kalau nggak ditampilkan. Tapi pasti kan terekam ya registrasi dulu, misalnya schedule-nya kapan konselingnya ketika masuk di web konseling BPS itu. Seperti itu barangkali Bu. Oke, terima kasih. Tanya, Monggo, kita Ibu melanjutkan Duyanti. tadi tentang konseling ini. Kalau misalnya keluarga dari pegawai boleh nggak istri atau pasangannya dianggap dia sebagai konseling nggak? Karena memang ada beberapa kali misalnya tentang apa kesehatannya salah satu pegawai, terus istrinya konsultasi tentang bagaimana untuk masuk kerjanya ataupun ada keringanan apa itu bisa dianggap sebagai konseling nggak? Jadi mungkin begini saja Ibu. Jadi kalau misalnya untuk bukti dukung, untuk sebagai penggunaannya itu diserahkan kepada setiap pegawai penggunaan fasilitas ini. Namun sebagai bukti dukung itu bagaimana kita ratakan saja. Jadi semua bisa bikin flyer tentang adanya konseling secara online ini ya, konseling yang difasilitasi oleh BPS Pusat begitu. Jadi kita flyernya itu dibuka konseling kepada seluruh pegawai untuk yang diadakan di BPS Pusat, itu konseling dengan ahli di bidang konseling tersebut, ahli psikolog di bidang konseling tersebut. Nah, untuk bukti dukungnya kita serahkan kepada pegawai yang sudah pernah mengikuti konseling, bisa di screenshot dan dilampirkan apa ada undangan Zoom meeting atau undangan Google Meet atau link meeting ya yang digunakan untuk konseling tersebut begitu. Nah, jika untuk penggunaan konselingnya itu sebenarnya kita juga belum ada yang pernah menggunakan,
Tapi untuk pemenuhan dalam rangka pemenuhan bukti dukung, kita samakan saja, kita semua bikin flyer tentang adanya fasilitas konseling bagi pegawai gitu yang diadakan oleh BPS Pusat. Linknya ada pada chat ya Bapak Ibu yang di-share oleh Mas Ramana. Terima kasih Mbak Ari. Nah, Bu Dwi, tadi kan pertanyaannya ketika ada istri pegawai ya. Nah, pertama apakah di Satker, maaf, Kabupaten Mojokerto itu sudah ada layanan konseling? Layanan khususnya enggak? Oh iya, soalnya kalau di web yang konseling pusat itu loginnya itu SSO dan VPN, jadi sepertinya memang tidak memfasilitasi untuk keluarga pegawai ya. Jadi memang ini kan tujuannya untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai. Kecuali misal eh, kalau BPS Kabupaten Mojokerto memiliki layanan konseling sendiri dengan syarat misalnya ada SDM yang bisa memfasilitasi sebagai psikolog, kemudian aturan dari BPS Mojokerto sendiri untuk bisa membuka layanan itu untuk keluarga pegawai juga, nah itu monggo dipersilakan. Tapi kalau untuk menggunakan web konseling BPS itu masuknya aja menggunakan VPN ya, jadi menggunakan SSO juga Bu, jadi sepertinya ya untuk pegawai saja gitu. Bagaimana Bu Dwi, apa sudah cukup? Sudah ya sepertinya. Bisa dilanjut pertanyaan berikutnya Mbak Ari. Untuk pertanyaan sepertinya sudah habis ya untuk di chat atau ada lagi? Oh, mohon maaf ada yang belum. Izin bertanya dari Bapak Haryono, BPS Kabupaten Tuban ya. Pelatihan mandiri melalui LMS atau KLC2, bukti dukungnya bisa dipakai apa saja ya? Ini untuk pelatihan apa? Mohon maaf Bapak Haryono, nggih. Mungkin monitor Bapak Haryono, mungkin jika ada di Zoom. Oh, sedang pelatihan SDM. Oh, pelatihan SDM melalui LMS. Untuk pelatihan SDM ini, jadi untuk pelatihan yang dimasukkan ke kita sebagai peningkatan motivasi ya, peningkatan motivasi yang kesempatan pelatihan, kesempatan diklat itu yang berhubungan dengan ini, Ibu apa namanya? Pelayanan, berhubungan dengan pelayanan begitu. Sebentar, Mbak. Jadi untuk pelatihan SDM itu apakah pelatihannya berhubungan dengan pelayanan atau tidak, atau berhubungan dengan kepegawaian saja itu apa namanya mungkin bisa diklasifikasikan, dibedakan dari situ. Jika ada hubungannya dengan pelayanan, maka dapat dimasukkan. Jika tidak, maka tidak perlu dimasukkan. Gitu. Baik, terima kasih Bapak Haryono. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Apa ada lagi? Untuk SIPP tidak bisa diakses. Oh, apa sudah menggunakan ini? 40 VPN, maaf. Apa sudah menggunakan VPN, Bu Rizky? Ya, jadi untuk akses s.bps.go.id/sipp-bps itu perlu VPN, Bapak Ibu. Jadi perlu 40 ya. Mungkin bisa kita coba intip. Boleh tak, Mbak? Oh ya, baik.
Monggo, mungkin kita bisa intip yang sudah mulai isi-isi di SIPP nggih. Monggo Mbak Ut. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Jadi, sebelumnya kami kan sudah meminta nama untuk admin ya, admin SIPP. Jadi, semua bukti dukung linknya akan disubmit di aplikasi SIPP. Satu satker itu hanya satu admin dan satu pimpinan lokus. Jadi untuk pimpinan kepala BPS Kabupaten Kota itu sifatnya hanya memantau sejauh mana progres dari SIPP. Kemudian untuk admin bisa memasukkan link ya. Boleh ini dulu. Ini dulu. Nah, untuk yang bisa mengakses SIPP adalah yang sudah kami daftarkan sebagai admin. Nanti tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Bentar ya. Jadi mengapa adminnya itu hanya satu? Karena nanti dikhawatirkan jika lebih dari satu nanti akan bisa mengubah isian dari template link yang sudah kami sediakan. Oke, sebentar ya. Nah, untuk tadi pertanyaan dari Ibu siapa tadi ya? Ibu Rizky. Nah, Ibu Rizky ini apakah sebagai admin atau bukan ya? Admin, Mbak. Maaf, Pak. Oh, Berarti admin. mungkin lupa VPN-nya. Maaf. Oh, nggih. Nah, ini saya juga sambil share juga ya. Nah, ini adalah oke. Jadi Bapak Ibu ini adalah bukan contoh, ini adalah bentuk ini ya, aplikasi SIPP. Jadi ketika ini tapi karena saya sebagai admin provinsi, nah nanti untuk Bapak Ibu itu hanya bisa melihatnya hanya kayak gini ya. Nah, seperti ini. Jadi masing-masing Ibu Rizky mohon apa Ibu Rizky sudah bergabung di grup admin SIPP ya? Bu Rizky? Sepertinya sudah tidak ada. Ya, Mbak. Ya, Mbak. Maaf, Mbak. Apakah sudah bergabung di grup WA SIPP? SIPP. PPPP, maaf. Oh, Sudah. sudah ya. Ya, di situ juga saya sudah share panduannya, Bu, di PDF itu bagaimana cara Saya kemarin sudah ngisi, masuknya. Mbak, Oh, sebagian. nggih. Cuma Tadi kelupaan aja. Ya, nggih. Oke. Jadi ini adalah contoh ini ya, webnya ketika mengisi. Jadi nanti isinya diisikan penilaian mandiri sesuai dengan kondisi yang ada di Bapak Ibu ya. Ini karena teman-teman ini dari profesional semua SDM kan pasti ini ya. Nah, ini nanti admin yang akan menginput apa saja. Nah, nanti silakan tim profesional semua SDM juga harus berkoordinasi dengan admin ya. Sebenarnya apa saja yang perlu bukti dukung agar sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di masing-masing aspek seperti itu. Ini juga tadi yang sudah di-share dan dijelaskan oleh Mbak Ari ya. Iya, ini sampai dengan budaya pelayanan. Nah, kemudian saya juga mau menginformasikan bahwa kami tadi ini terkait pertanyaan yang bagaimana BPS Provinsi melakukan monitoring. Nah, dari sini, Bu. Jadi dari sini kami sudah memasukkan semua admin BPS Kabupaten Kota ya. Jadi kalau nggak ada di sini berarti dia belum login. 03 itu Kabupaten Trenggalek. Nah, Kabupaten Trenggalek ini belum melakukan login ya.
Bapak Ibu. Jadi silakan login dulu untuk melihat, untuk kenalan dulu dengan aplikasinya seperti itu. Nah ini berarti kalau yang belum ada di sini itu belum login. Nah di sini juga kami bisa melihat ya, misalnya lihat assessment. Nah ini kalau belum diisi berarti emang belum ada isinya. Jadi nanti kami di provinsi ada tim evaluator untuk melihat progres dari Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, kemarin kan Ibu Penny sudah memberikan deadline ya, pengumpulan untuk kebijakan pelayanan itu tanggal 22. Nah, nanti mohon izin sampai dengan tanggal 22 kami akan mengecek progres, nanti sudah ada di sini sih sebenarnya. Progres pengisian Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti apakah sudah diisi atau belum? Nah, seperti ini. Begitu Bapak Ibu. Yang belum berarti ini ya 03. Kemudian nah khawatirnya itu nggak bisa masuk. Jadi mohon untuk yang belum sama sekali masuk itu segera mencoba login agar kami bisa mengecek ya kalau misalnya nggak masuk apakah ada kendala seperti apa. Gitu aja. Hmm. Baik sih, demikian untuk yang aplikasi SIPP untuk PP3 ini. Oh ya, ada pertanyaan dari Pak Agung. Untuk penyampaian bukti dukung apa bisa diedit? Bisa, Pak. Jadi linknya nanti bisa diedit sampai dengan submit di akhir tahun. Bukan di akhir tahun, di tanggal berapa? Akhir awal November ya sepertinya ya. Untuk keseluruhan sampai dengan aspek ke-6. Jadi masih bisa. Tapi kami nanti untuk bertahap ya berkala setelah kan kami akan meriksa dulu yang aspek 1. Nah, pasti kami akan merujuk ke bukti dukung yang sudah di share di itu di aplikasi. Nah, jangan lupa lakukan simpan tapi jangan disubmit dulu ya Bapak Ibu. Ya, saya juga sudah menambahkan petunjuk itu di tata cara atau tutorial menggunakan aplikasi SIPP. Baiklah, apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Mungkin sedikit tambahan, Mbak Us. Jadi untuk jaga-jaga ya, jika ada bukti yang ingin ditambahkan, link yang disertakan itu bisa ini ya, folder begitu. Jadi mungkin dalam Google Drive kita kasih link foldernya. Jadi sewaktu-waktu dalam folder tersebut masih kita tambahkan, bisa kita tambahkan bukti dukung lain begitu. Jadi ngeditnya sudah linknya tetap sama, tapi isi foldernya nanti bisa bertambah gitu, atau ada yang berubah isinya begitu. Jadi mungkin mengakalinya bisa seperti itu, Bapak Agung Prasetyo. Jadi seperti mengisi bukti Majapahit atau bukti keep up dan bukti dukung bisa pakai link folder gitu, tidak harus link langsung filenya begitu. Karena agar isinya masih bisa dinamis, bisa kita tambahkan begitu. Baik, apa ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Tanya, Mbak Ali, Ya, tadi tanggal 22 Agustus itu aspek satu ya. saja atau sama aspek atau selama bisa memenuhi Oke. Mohon maaf agak ini suaranya agak ini oh, di saya. Mohon maaf. untuk pemenuhan tanggal 22 Agustus itu untuk Ya. aspek satu saja atau selama bisa memenuhi pertanyaan itu Aspek satu saja masih. Jadi aspek satu. ya, kita menilainya masih aspek satu saja, Bapak Ibu. Aspek lainnya berjalan ya, sambil berjalan.
Izin share screen ya Bapak Ibu. Ini adalah timeline PKPP kita. Nah, ini juga sudah terlampir di surat PKPP. Jadi untuk pengumpulan bukti dukung itu yang berwarna kuning ya. Jadi untuk kebijakan pelayanan memang sampai dengan minggu keempat. Kemudian yang ini sampai dengan akhir Agustus gitu ya, profesionalisme SDM. Nah, nanti kami akan melakukan pemeriksaan secara berjenjang dan di minggu keempat Oktober, nah itu dilakukan submit, jadi tidak bisa dibuka lagi untuk dilakukan untuk perbaikan. Jadi di submit itu kami akan melakukan verifikasi. Kemudian ada masa sanggah jika perlu dikonfirmasi ke BPS Kabupaten Kota seperti itu. Saya kira sudah cukup ya untuk timelinenya. Iya, jadi Bapak Ibu karena dalam bukti profesionalisme SDM ini kan nilainya paling besar, lumayan besar. Nah, untuk kebutuhan yang bisa kita usahakan seperti administrasi, SE, dan lain-lain, mari kita maksimalkan poinnya ya. Kalau poinnya minta 5 unsur, 6 unsur, kita masukkan semua begitu. Jadi untuk yang masih bisa kita usahakan seperti administrasi SE, SK, KEPK, dan lain-lain, monggo bisa kita usahakan, kita lengkapi semuanya. Begitu. Begitu juga dengan aspek-aspek lainnya seperti kebijakan pelayanan, lalu ada pengaduan, SIPP, dan lain-lain. Sarana prasarana, gitu. Selagi masih bisa kita usahakan, seperti kelengkapan surat, dan lain-lain, screenshot, mari kita maksimalkan begitu. Ya, monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan lain. Baik, jika tidak ada, mungkin bisa kita cukupkan ya Bapak Ibu. Waktunya bisa dibuat untuk mulai mengumpulkan bukti dukung, ATM bukti dukung dari provinsi ya. Baik, selanjutnya, oh ya kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dari prakata sampai materi yang saya sajikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Lalu selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Uswatun selaku MC. Baik, terima kasih Mbak Ari. Baiklah Bapak Ibu, demikian seluruh sesi penyampaian materi dan tanya jawab pada chapter 2 profesionalisme SDM. Untuk selanjutnya kami ucapkan selamat untuk mengumpulkan ini ya bukti dukung dari masing-masing aspek. Untuk PIC-nya nanti bisa untuk aspek pertama, aspek 1 kebijakan pelayanan bisa ke saya. Kemudian untuk aspek kedua profesionalisme SDM bisa ke Mbak Ari. Gitu. Insya Allah nanti kami akan siap membantu dan menjawab. Dan mohon maaf jika misalnya ada slow respon di luar jam kantor. Baiklah, agar kita bisa beranjak ke aktivitas berikutnya, kami cukupkan sekian pertemuan pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu dari seluruh BPS Kabupaten Kota atas partisipasinya dalam acara hari ini. Kami juga mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan masih terdapat beberapa kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ke Singkawang bersama kekasih. Cakep. Selamat siang dan terima kasih. Cakep sekali. Oke, saya izin tutup Zoom-nya ya Bapak Ibu.